Presiden Joko Widodo menyatakan Trans Jawa merupakan solusi untuk memperlancar arus kendaraan di saat puncak arus mudik. Yang terdekat, pemerintah berencana merampungkan jalan tol penghubung Brebes-Semarang. Mari kita simak pernyataan dari Presiden berikut ini. Itu kalau memang belum sambung, Brebes, Pemalang, Batang, Semarang, kalau belum sambung sampai Semarang ya tetap seperti itu. Karena kita ngerti kapasitas jalan itu terbatas, hanya itu sama, ya kan? Kemudian mobil yang datang 1 juta lebih di Pantura itu, 1 juta lebih. Jurusnya apa? Pak Jokowi. Jadi selesaikan secepat-cepatnya Brebes, Batang, Semarang. Cepat kalau sudah sampai Semarang bisa arahnya bermacam-macam. Ya, semoga cukup jelas itu tadi ya. Selesaikan sampai Semarang secepatnya, kemudian ke timurnya lagi begitu ya, dan itu pasti akan lebih beres. Dan Pak Heri nggak perlu minta maaf lagi begitu kah? Siap. Ya, ini yang menjadi tugas kami ke depan. Mulai dari bagaimana tanahnya biar produktif sampai konstruksinya, bahkan di tempat yang memungkinkan kita akan mulai pekerjaan jembatan karena itu butuh waktu. Jadi di tol dan kemudian di luar arteri. Tol, di arteri pun termasuk yang kita ini karena lalu lintas tadi tidak hanya berhenti di Brebes tapi akan terus. Jadi kalau ada rel kereta juga kita atasi dalam waktu yang tadi sebelum hari raya. Jadi sekalipun sudah sampai Semarang ya, saya duga itu masih karena itu tadi pertumbuhan mobil yang luar biasa. Pak Agung menyarankan agar ini dibatasi dong pemakaian mobil umurnya. Ya. Jangan umur udah 45 tahun masih kita pakai mudik juga gitu kan. Pak Agung juga mengatakan dibatasi, tidak ada pilihan begitu kah? Pembelian silakan saja, ya. Pembelian silakan saja, tapi penggunaan mobil pribadi harus mulai dibatasin. Tidak ada toleransi lain saya kira. Banyak hal, banyak cara yang bisa dilakukan, para ahlinya juga bisa. Saya khawatir kalau tidak ada pembatasan dan sebagainya, bahkan jumlah mobil nanti lebih banyak dari jumlah manusia kan lucu jadinya. Tapi itu juga harus dibarengi dengan public transport ya. Saya kira memang arahnya harus shifting ya. Shifting kereta api mungkin Pak Ibu? Betul sekali. Sekarang kan double track udah dibangun ini Jakarta sampai Surabaya. Nanti double track juga diharapkan bisa sampai dengan Cikampek bahkan Cirebon. Kemudian berbagi nanti sampai ke Bandung. Dibikinlah double track kalau memungkinkan. Paling tidak nanti dari mana Cirebon juga ke arah kanan itu double tracknya kan belum selesai antara Kroya Kutoarjo. Sampai sekarang belum selesai bahkan sampai Surabaya. Kalau double track sudah kelar semua, saya kira ini akan sangat membantu bisa 300-400%. Karena naik kereta api juga nyaman. Sangat nyaman kalau kereta api saya kira. Dan lebih ini kalau saya ingin memberi catatan begini bahwa ini semua problem karena dampak dari urbanisasi yang luar biasa. Urbanisasi semua ke Jakarta. Dan sekali-sekali dibikin urbanisasi itu orang keluar Jakarta. Jadi mudik itu bukan dari Jakarta keluar lagi, tapi suatu hari mungkin saya mimpinya terlalu jauh, 10 tahun gitu ya, dibikin sentra-sentra ekonomi di daerah lain sehingga mudik itu orang malah ke Jakarta gitu. Oke, ya. Pengembangan di luar Jakarta. Tapi mungkin nggak ya tol itu dibatasi begitu juga? Karena seperti yang kemarin itu kan macet di mana-mana, masa sih nggak bisa ditutup di depan gitu? Saya bayangkan itu saja gitu. Ya kalau di lapangan memang SOP-nya demikian ya, kalau udah macet kita alihkan, tapi ya tadi memang kejadian kemarin masuk lagi. Tapi kalau prakteknya di luar negeri ada yang namanya remetering. Pada saat dia penuh ditutup, tidak diizinkan nanti, sehingga level of service di jalan tolnya bisa di-maintain. Nah untuk kondisi kita sekali lagi daya dukung jaringan di luarnya yang belum siap. Nggak bisa kata Pak Agung. Susah katanya. Bukan begitu, tadi memang tol kan salah satu jalan. Oke, saya setuju bisa dibatasi dan boleh dilakukan tutup. Tapi mau dipindah kemana? Nah itu daya dukung arterinya masih belum siap. Kalau semua sudah mendukung nggak ada masalah. Ada kecelakaan saya tutup, pindahkan arteri. Tapi sekarang kemarin saya tutup. Sampai dengan arteri, artinya juga nggak bergerak. Ada perbaikan jembatan, ada palang kereta api, ada pasar tumpah. Itulah yang harus kita sama-sama perbaiki tahun depan supaya bisa sama-sama lancar, aman dan lancar. Jadi yang kemarin memang tidak ada pilihan kecuali macet sebegitu panjang, gitu ya? Ya. Kita sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan closing statement-nya Pak Ibu? Saya kira koordinasi antar lembaga ini harus semakin erat. Saya sudah melihat mulai bagus antara PU, Perhubungan dan Kepolisian karena tiga-tiganya ini adalah tulang punggung dari transportasi yang ada khususnya berkenaan dengan mudik ya. Kemudian implementasi di lapangan harus sangat enforcement harus sangat tegas.
Sebelumnya tentunya ada signage ya, publikasi bahwa sekian sudah traffic count kan mudah sekali itu sebetulnya. Informasinya jelas lah. Informasinya jelas, ini Anda harus belok ke sana, tapi dengan adanya aplikasi saya kira akan sangat membantu, dan BPJT sudah akan membangun jalan sampai dengan nanti Semarang seperti Pak Jokowi sampaikan, itu saya kira akan sangat membantu karena sudah mulai terpecah-pecah, semakin ke sana semakin sedikit. Jadi ke depan lebih baik begitu. Ke depan lebih baik. Pak Heri. Ya, saya pikir tadi tetap koordinasi ya. Mudik itu kalau saya lihat memang seperti haji. Jadi memang harus ada manajemen mudik. Terus dari sisi kami sendiri ya memang harus fokus dan kerja keras tadi untuk mewujudkan target tadi. Saya pikir seperti itu. Pak Agung, saya boleh dapatkan? Ini merupakan evaluasi kami. Kami ke depan tentu harus lebih bersinergi lagi dalam rangka memecahkan permasalahan yang seperti kemarin. Kemudian harus bisa mengambil langkah-langkah solutif, termasuk saya sependapat dari Mas Imung, ya kalau memang harus law enforcement. Dan kita sudah lakukan itu, termasuk yang menurunkan penumpang yang bertiga itu Pak, dengan sepeda motor. Saya tilang. Jadi dipaksa. Saya lebih baik menyelamatkan masyarakat yang mau mudik daripada membiarkan orang kecelakaan. Saya setuju. Iya. Kang Hedi. Ya, saya sih berharap selain tol dibangun juga arteri diperlebar. Jangan sampai terjadi seperti jalur Purwakarta-Bandung ya. Setelah ada tol Purbalenyi, Purwakarta-Bandung dilupakan jalan itu. Sehingga orang juga tidak bisa jadi jalan alternatif. Padahal itu bisa jadi alternatif. Bisa jadi alternatif. Mestinya kalau itu dibagusin, dilebarkan, tidak akan terjadi penumpukan di tol dan pintu tol. Itu saja. Jadi harus jalan. Kalau tanpa itu ya akan terulang terus. Itu saja. Ya, kita berharap sih tahun-tahun depan lebih baik ya, Pak ya. Pak Heri tidak perlu minta maaf, Pak Wapres tidak perlu minta maaf, pemerintah Pak Agung tidak perlu minta maaf. Terjadi masalah yang besar begitu ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.